Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi masyarakat yang merayakannya. Ucapan tersebut tertulis dalam akun Twitter mereka. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, Gongxi Facai. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala melalui akun resminya, Pak JK, mengatakan selamat tahun baru Imlek 2567 bagi yang merayakan. Semoga selalu damai, makmur, dan bahagia. Selain Presiden dan Wakil Presiden, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek melalui akun pribadi mereka. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok merayakan Imlek di Jakarta. Ahok memilih tidak pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kegiatan Gubernur DKI Jakarta, kita langsung bergabung dengan Pramadika Samudra di Balai Kota Jakarta. Pramadika, sebagai warga keturunan Tionghoa, kita tahu bahwa Gubernur Ahok adalah salah satu yang merayakan Imlek hari ini. Di mana kemudian Gubernur merayakan Imlek hari ini? Ya, baik Carlos dan juga pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa dengan Ahok memastikan tidak akan pulang ke kampung halamannya di Belitung Timur pada perayaan Imlek tahun ini. Ia mengatakan pada perayaan Imlek tahun ini memang tidak ada perayaan budaya atau adat karena ia memeluk agama Kristen sehingga tidak terikat dengan budaya asli. Ia mengatakan bahwa pada perayaan Imlek Senin ini ia akan mengunjungi sejumlah rumah sanak saudara yang berada di Jakarta. Setelah itu akan ditutup dengan makan bersama kedua orang tua. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi langkah pengecara Yusril Iza Mahendra yang berencana maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok mengaku senang jika Yusril maju dan menjadi lawannya. Ahok mengaku langkah Ketua Umum PBB itu tak membuat dirinya takut apalagi mundur. Dirinya justru senang jika Yusril maju sebagai tandingannya nanti, sehingga masyarakat Jakarta memiliki banyak pilihan untuk dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Aduh, bukan soal berani nggak berani, justru saya harap Bang Yusril nyalon, ya kan? Nyalon harusnya gitu loh, supaya makin banyak pilihan ya. Ya, pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih tahun depan. Namun perang kata-kata sudah terjadi sejak jauh hari. Sejumlah tokoh satu persatu mulai menampakkan dirinya untuk melawan calon independen Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Adiaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru adalah Yusril Iza Mahendra. Kritik terhadap Ahok pun selaku gubernur saat ini mulai bermunculan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih 1 tahun lagi. Namun perang kata-kata sudah mulai terjadi. Sejumlah tokoh mulai menampakkan dirinya dan menyatakan siap untuk maju melawan gubernur petahana saat ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Adiaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru Yusril Iza Mahendra. Kritik pedas terhadap Ahok selaku gubernur saat ini pun mulai bermunculan. Mulai dari kinerja, cara Ahok berkomunikasi, dan pencapaian Ahok dalam membangun Jakarta. Ex-Menpora Adiaksa Daud adalah orang pertama yang secara terang-terangan menantang Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hasil survei CSIS sebelumnya, Adiaksa menilai 57% masyarakat Jakarta tidak ingin Ahok menjadi gubernur kembali. Hal ini langsung dibantah Ahok dengan mempertanyakan hasil survei, di mana Adiaksa berada di urutan keempat dengan perolehan 4,25%. Mantan Menpora ini pun langsung berang dan mengingatkan Ahok untuk fokus memikat 57% suara masyarakat Jakarta lainnya. Selain Adiaksa, pengusaha yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno juga menyampaikan kritikan keras terhadap Ahok. Ahok dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada dan juga mahalnya harga-harga kebutuhan di DKI Jakarta. Sementara Ahok menilai kritikan Sandiaga Uno tidak masuk akal dan tanpa data-data pendukung.
Berbeda dengan dua penentang sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang namanya sering disebut-sebut justru belum memutuskan akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau tidak. Sementara Ahok mengakui dirinya bisa kalah apabila akhirnya Ridwan Kamil mendeklarasikan diri sebagai salah satu calon gubernur dalam Pilgub mendatang. Haji Lulung juga santer digadang-gadang menjadi salah satu kandidat melawan Ahok dalam pemilihan Gubernur 2017. Jawara Tanah Abang ini mengaku masih menunggu keputusan partai. Lulung bahkan yakin bisa mengalahkan Ahok. Namun Lulung menolak dengan tegas apabila partainya memasangkan dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pengacara kondang Yusril Iza Mahendra juga mengincar kursi DKI Jakarta 1. Yusril mengaku siap adu kepala melawan Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Yusril mengaku berniat maju setelah kakaknya, Yusli Isa, berhasil mengalahkan adik Ahok, Basuki Cahayapurnama, di pemilihan Bupati Belitung Timur. Menanggapi Yusril, Ahok berharap Yusril benar-benar merealisasikan niatnya tersebut. Saat ini kita hanya bisa menunggu siapa saja yang akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Siapapun yang menang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat Jakarta. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna dilakukan 2 kali. Satu rekonstruksi berdasarkan keterangan Jessica, sementara lainnya berdasar fakta yang dikumpulkan penyidik. Dalam rekonstruksi versi tersangka Jessica, kuasa hukum jelaskan reka adegan sama dengan keterangan dalam pemeriksaan pada 19 Januari lalu. Ya, dalam keterangan pada polisi, Jessica memang datang ke kafe tersebut seorang diri lebih awal, sekitar 40 menit dari jadwal. Saat tiba, kemudian Jessica langsung menghampiri bar Cafe Olivier, memesan tempat untuk 3 orang. Pemesanan tempat dilakukan di bagian bar tanpa menghampiri meja yang dipesan. Menurutnya, Jessica tidak langsung menghampiri meja, namun justru berpindah ke tempat lain. Jessica mengaku langsung meninggalkan lokasi kafe untuk membeli sabun sebagai hadiah bagi teman-temannya yang sudah lama tidak berjumpa. Tak beberapa lama kemudian, Jessica kembali sambil membawa 3 paper bag berisi sabun. Setelah menaruh di meja yang sudah di-booking, barulah Jessica mengaku memesan minuman untuknya dan rekan-rekannya, termasuk Mirna. Jessica menyebut ia langsung membayar minuman tersebut saat memesan di meja dengan alasan bermaksud untuk mentraktir. Ia kemudian menunggu beberapa menit hingga akhirnya datang Mirna dan Hani secara bersamaan. 2 menit sejak Mirna meminum kopi yang dipesan Jessica, Mirna pun kesakitan dan akhirnya mengembuskan nafas. Terakhir, ya, ini adalah rekonstruksi yang dijalankan. Ini adalah 3 paper bag yang dikatakan versi Jessica itu dibeli untuk oleh-oleh untuk teman-temannya yang sudah lama tidak berjumpa. Ya, ada total beberapa adegan yang dilakukan oleh Jessica dalam rekonstruksi versi Jessica. Ya. Dan beberapa adegan inilah kemudian yang menurut Jessica dilakukan saat Mirna sebelum meminum kopinya sehingga kemudian tewas di lokasi kejadian. Ya. Salah satunya adalah ketika ini Jessica menyambut kedatangan Mirna dan Hani dalam rekonstruksi pada pagi tadi. Ya. Ada perbedaan gitu ya, kalau Jessica melakukan 56 adegan rekonstruksi sesuai dengan keterangan dari tersangka tersebut, kemudian polisi melakukan rekonstruksi secara tertutup dan dikabarkan berbeda, ada 9 adegan tambahan. Ya, lebih artinya banyak. ada beberapa adegan yang berbeda dengan Ya. rekonstruksi yang dilakukan oleh Jessica dan dilakukan oleh Jessica sendiri. Ya, baik. Kita akan melihat lainnya, pemirsa, penyidik memang memiliki sejumlah adegan berbeda, diantaranya keterangan saat Jessica meninggalkan lokasi. Dan berdasarkan keterangan Kompolnas yang melihat CCTV tersebut menjelaskan gerakan mencurigakan Jessica saat berada di tempat duduk. Ya, ini kronologi ya. Pertama, Jessica datang, kemudian Jessica memesan es kopi Vietnam untuk Mirna sesuai dengan permintaan via telepon yang dikatakan secara pemeriksaan terpisah. Kemudian koktail juga untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian ada Jessica, juga untuk Hani ya dipesan. betul, ada untuk Hani juga. Nah, Jessica kemudian langsung membayar tagihan minuman di bar cafe. Minuman kemudian disajikan di meja. Inilah yang terlihat berdasarkan keterangan CCTV, dan kemudian Jessica menaruh
ketiga paper bag yang ia beli di atas meja. Apa yang terjadi selanjutnya setelah Jessica menaruh paper bag tersebut, ia mengangkat gelas es kopi Mirna lalu diletakkan kembali. Ya, tidak diketahui secara jelas begitu ya, dikatakan polisi dan Yudi Wibowo sebagai pengacara waktu itu yang mempertanyakan di mana saat Mirna menaruh sianida begitu di dalam kopi tersebut. Ya, setelah memindahkan gelas kopi tersebut, Mirna datang dan kemudian disambut oleh Jessica dan Mirna meminum kopi tersebut dan 2 menit kemudian Mirna sekarat. Sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit ya, Abdi Waluyo, kemudian dinyatakan tidak dapat bertahan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Nah, yang juga diketahui dari keterangan CCTV adalah Jessica datang 40 menit lebih awal dan mendatangi bar kafe untuk memesankan minum. Jessica kemudian juga memesan lokasi tempat duduk. Ya, jadi ada 2 versi yang berbeda. Ketika polisi membuat berita acara kronologis di sini, pemeriksaan terkait dengan hal tersebut yang melihat dari sumber CCTV. Ya, CCTV dan beberapa fakta yang ditemukan dan juga dari keterangan saksi ahli begitu ya. Karena sangat berbeda. Hingga sore hari ini jika tidak mau atau juga menandatangani berita acara penolakan terhadap rekonstruksi yang dilakukan versi pihak kepolisian. Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, Jessica Kumalo Wongso menjalani rekonstruksi adegan pembunuhan Wayan Mirna untuk pertama kalinya dengan status tersangka. Rekonstruksi yang berjalan tertutup tersebut dilakukan dengan 2 versi, yaitu versi tersangka Jessica dan versi penyidik sesuai fakta yang ditemukan. Untuk ketiga kalinya, Cafe Olivier di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat ditutup bagi umum karena digelarnya rekonstruksi kasus kematian Mirna yang tewas diracun dengan sianida. Berbeda dengan 2 rekonstruksi sebelumnya, ini adalah rekonstruksi perdana sejak Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Rekonstruksi dilakukan dengan 2 versi. Versi keterangan tersangka Jessica dan versi penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi pertama yang digelar adalah versi keterangan tersangka Jessica. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka Jessica melakukan sejumlah adegan dengan balutan seragam tahanan Polda. Rekan dari korban dan tersangka, Hani, juga ikut kembali dihadirkan. Total ada 56 adegan yang direka ulang saat rekonstruksi versi Jessica. Rekonstruksi versi tersangka ini berlangsung selama 6 jam hingga pukul 14:10. Namun giliran rekonstruksi kedua versi penyidik akan digelar. Tersangka Jessica menolak mengikutinya. Jessica dan kuasa hukumnya menandatangani berita acara penolakan, sehingga peran Jessica akhirnya digantikan pemeran pengganti. Dalam versi penyidik ada 9 adegan lebih banyak dari versi keterangan Jessica, dengan total 65 adegan. Dirkrimum Polda Metro Jaya Krisnamurti menyebutkan rekonstruksi versi penyidik ini sesuai fakta-fakta yang ditemukan penyidik di lapangan, termasuk dari CCTV. Namun hingga kini pihak polisi masih enggan menyebutkan dengan detail adegan bagian mana saja yang tidak sesuai antara versi Jessica dan versi penyidik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.